Kita langsung aja ketemu sama Mas Uyung dari Detik Health. Ya. Jawaban apa? Kita belum menanyakan apa-apa loh. Ya selamat sore ya, emang selamat sore. Karena aku masih menyapa. Kan baru ketemu lagi nih Mas Uyung ya. Terakhir kita ngebahas apa Minggu ya? lalu. Mpox terakhir. Sekarang kita bahas BPA. Apakah kepanjangan dari BPA, Mas Uyung? BPA itu bisphenol A. Apa itu? Kepanjangannya. Jadi bisphenol A itu apa ya? Jadi kan kita kalau lihat plastik kan ada macam-macam jenisnya itu. Nah, salah satu jenis plastik itu ada yang namanya polikarbonat. Nah, itu bahan bakunya BPA. Itu bisphenol A. Jadi bahan baku untuk membuat polimer, salah satunya plastik polikarbonat. Selain itu juga digunakan juga sebagai resin epoksi. Itu pelapis. Kalau teman-teman makanan kaleng, itu yang melapisi kalengnya supaya nggak kontak langsung dengan bahan makanannya, itu namanya resin epoksi. Itu juga dari BPA. Jadi sederhananya bisa dibilang BPA ini kandungan plastik. Ya, monomer, istilahnya monomer. Jadi bahan baku untuk membuat polimer plastik itu tadi. Oh, okay. Plastik itu kan macam-macam. Nah, polikarbonat itu salah satu jenis plastik. Terus kemudian resin epoksi itu juga plastik juga sebenarnya. Which is sesuatu yang berbahaya kah? Karena memang sekarang kan banyak banget produk-produk BPA free gitu. Betul. Kalau di kimia itu biasanya berbahaya atau tidak itu tergantung dosisnya. Jadi apapun sebenarnya kalau misalnya berlebihan ya itu akan berbahaya. Kalau misalnya di bawah angka tertentu dia akan tidak akan memberikan efek apa-apa kayak gitu. Okay. Dan ini juga kan efeknya jangka panjang gitu kan ya. Jadi bisa dilihat sebenarnya kalau efek jangka panjang dan jangka panjang itu pun kalau misalnya dikonsumsi atau digunakan berlebihan mungkin lebih besar resikonya kalau ke situ ya Mas ya. Ya, jadi ada regulasinya. Kalau ngomongin BPA ini ya, kenapa ini masih dipakai? Karena ya memang ada regulasinya. Jadi ada risetnya bahwa kalau sampai kadar tertentu kayak gitu itu akan bisa dimetabolisme dengan baik oleh tubuh sehingga tidak menimbulkan efek apapun di dalam tubuh. Nah, di metabolisme atau tidak itu tergantung itu tadi. Jadi kalau misalnya masih di rentang itu dia akan dimetabolisme oleh hati, oleh organ-organ metabolisme gitulah. Terus dikeluarkan lagi melalui urin dan segala macam kayak gitulah pokoknya, seperti zat-zat pada umumnya gitu. Jadi BPA tidak bisa diurai dalam tubuh sehingga bisa memicu kanker itu mitos ya Mas ya, sebenarnya bisa diurai ya? Bisa diurai, menurut para ahli itu bisa diurai. Bisa diurai dan ada batas amannya juga tadi ada batas amannya. Jadi ada sekitar 90% itu diubah menjadi bentuk tidak aktif sehingga tidak itu kan BPA itu kan kalau misalnya yang mengatakan itu berbahaya itu kan karena itu sifatnya mirip seperti hormon alami di tubuh kita namanya pokoknya salah satu hormon itu. Nah, BPA itu menyerupai itu kerjanya. Jadi kalau misalnya kadarnya sangat banyak ya itu yang mengganggu keseimbangan hormonalnya itu. BPA ini bisa ditemuin di mana aja Mas? Salah duanya itu tadi plastik polikarbonat, terus kemudian di pelapis kemasan kaleng kayak gitu, terus kemudian thermal paper struk belanja. Nah itu juga lapisan BPA-nya sehingga dia ketika di print gitu keluar kayak ada warnanya, itu kan bukan tinta kan, itu muncul dari reaksi thermalnya itu. Terus peralatan yang casing alat elektronik gitu itu kan juga dari BPA juga. Sebenarnya kayak di mana-mana di semua sekitar kita tuh pasti ada mengandung BPA-nya. Itu ya Mas ya. Ada. Jadi bisa dibilang kan paparan BPA itu tidak terhindarkan. Yang bisa dikontrol adalah dosisnya. Jadi takaran kamu terpapar itu maksimal dalam sehari berapa kayak gitu tuh, itu yang bisa dikontrol. Tapi kalau misalnya sama sekali menghindari BPA akan sangat susah karena pemanfaatannya luas banget. Jadi hampir nggak ada barang-barang yang kita temui seharian nggak ada BPA-nya kayak gitu, susah. Ya, tapi dalam konteks mengkontaminasi tubuh itu kan artinya si kandungan BPA ini harusnya masuk ke tubuh gitu ya Mas ya. Yeah. Kayak misalnya makanan kaleng terus langsung dipanaskan dengan kemasannya gitu kan. Terus atau mungkin menggunakan botol plastik yang terkena sinar matahari langsung.
Ya itu istilahnya migrasi. Jadi itu kan ada di kemasan makanan. Nah ketika kemasannya itu rusaknya baik karena pemanasan, karena dibuatnya memang tidak sesuai standar segala macam kayak gitu. Nah itu bisa lepas masuk ke makanan terus kemudian tertelan. Kalau paparan BPA-nya sendiri nggak cuma dari itu. Jadi ya di lingkungan juga ada gitu loh. Maksudnya bisa masuk lewat pernapasan, lewat permukaan kulit segala macam kayak gitu. Itu juga paparan lewat jalur itu juga terjadi. Nah, yang lewat makanan itu tadi apa namanya yang dikontrol adalah gimana supaya tidak lepas gitu. Nah, ada standarnya kan, ada SNI segala macam kayak gitu supaya memastikan supaya BPA yang sudah jadi plastik itu tetap menjadi plastik, jadi nggak lepas jadi. Itulah yang pada akhirnya jadi definisi BPA free. BPA free beda lagi. Jadi kalau BPA free itu biasanya untuk plastik-plastik yang memang tidak dibuat dari BPA. Jadi selain polikarbonat. Berarti memang nggak ada kandungan BPA-nya? Nggak ada kandungan BPA-nya. Oh gitu. Mendingan berdamai dengan BPA ada di sekitar kita asalkan kita masih dalam batas aman, atau BPA free aja sekalian gitu? Tergantung tujuannya. Ambil contoh ini apa namanya, botol-botol minum untuk bayi. Untuk bayi itu kan kita butuh pemanasan untuk sterilisasi. Mau tidak mau harus BPA free karena BPA nggak bisa dipanasin, kalau dipanasin rusak gitu. Jadi harus ada apa namanya pemanasan dengan suhu tinggi di atas 70 derajat Celcius itu meningkatkan risiko pelepasan BPA. Brand ya? Belum kesana mas, aman aja. Itu pelepasan BPA. Jadi orang pilih BPA free untuk botol bayi karena memang dalam proses penggunaannya, pemanfaatannya itu mengharuskan untuk dipanasin dalam suhu tinggi untuk sterilisasi itu. Tapi kalau untuk minum air dingin segala macam kayak gitu, ya sebenarnya nggak butuh BPA free juga karena bisa dikondisikan supaya BPA-nya itu tetap dalam bentuk plastik. Jadi tidak mencemari, tidak bermigrasi ke air minumnya, taruhlah seperti itu. BPA free sekalipun nggak berarti apa ya, BPA itu kan cuma salah satu yang orang takutin gitu. Sebenarnya di luar BPA, jenis plastik yang lain itu juga dibuat dari bahan kimia yang kalau misalnya berlebihan itu ya sama aja, nggak lebih aman dari BPA juga. Jadi kalau misalnya jenis, taruhlah jenis plastik tertentu gitu, bukan polikarbonat. Jadi iya bener BPA free, tapi kalau misalnya dipanaskan atau kena benturan segala macam, melepaskan senyawa kimia lain bahan bakunya si plastik itu, kalau berlebihan ya sama aja gitu, nggak lebih aman juga dari sama berbahayanya gitu ya. Tergantung kebutuhan kita apa, terus kemudian handlingnya seperti apa, dan memastikan diproduksinya sesuai standar. Itu sih sebenarnya. Kan masing-masing ada ini ya, ada berarti kriterianya. Setiap kemasan itu, setiap kemasan botol yang memang yang sebaiknya kita pilih tuh harus ada itunya, logonya ya Mas ya. BPA free itu harus ada logonya di setiap kemasan. Sebenarnya lebih representatif itu food grade sih. Food grade itu lebih ini. Okay. Jadi kalaupun di situ ada BPA itu dalam apa namanya, ada risiko BPA itu dalam kadar yang sesuai standar, taruhlah seperti itu. Kalaupun ada senyawa toksik yang lain gitu, itu juga di rentang yang masih diperbolehkan kayak gitu ya, itu food grade seperti itu. Tapi kalau BPA free doang tidak menjamin kalau itu mengandung senyawa lain di luar BPA yang tidak lebih aman gitu loh. Jadi berarti BPA free hanya tidak mengandung BPA aja, tidak berarti tidak mengandung etilen glikol, mengandung apalah kayak gitu. Oke, berarti BPA free dan food grade itu dua hal yang berbeda, ataukah kalau udah BPA free itu artinya food grade juga? Berbeda. Food grade ya food grade, jadi aman untuk apa namanya kemasan makanan. BPA free ya bisa jadi aman, bisa jadi enggak. Jadi kalau misalnya BPA free tapi tidak free dari bahan kimia berbahaya yang lain, yang enggak aman juga, enggak food grade juga gitu. Mas, aku kurang update mungkin dengan aturannya sendiri, tapi ada aturan kah harus wajib melampirkan logo BPA free ini di setiap produk kemasan yang ada sekarang atau gimana? Spesifik untuk AMDK dari BPOM ada. Kewajiban untuk ya itu aturan, bukan BPA free sih, apa namanya, ada aturan untuk bahwa bahan ini berpotensi melepas BPA atau gimana lah istilahnya, redaksinya aku tidak terlalu hafal, tapi ada ketentuan seperti itu. Oh, ada disclaimer gitu maksudnya? Iya, ada disclaimer. Bukan harus BPA free? Enggak. I see. Oke. Jadi beda ya, BPA free beda, food grade beda, dan tidak ada kewajiban sebenarnya untuk mencantumkan bahwa ini kemasan BPA free gitu. Jadi kalau misalnya untuk BPA free sendiri sepenting apa saat ini produk-produk itu memiliki label BPA free?
Tergantung kebutuhan. Ya itu tadi, kalau misalnya memang kita membutuhkan itu untuk kemudian dipanaskan dalam suhu tinggi, ya mau tidak mau kita memilih yang BPA free. Tapi kalau misalnya tidak ada kebutuhan untuk itu, ya sebenarnya nggak perlu takut-takut amat, karena selama produknya ini ya ada SNI-nya segala macam kayak gitu, dibuat sesuai standar segala macam kayak gitu. Tapi yang paling ditakutkan dari paparan BPA ini apa sih Mas biasanya? Bener gak sih katanya galon? Atau justru dari kemasan makanan minuman yang mungkin makanan kaleng dan lain-lain? Nah itu kan kemarin kita ada diskusi itu kan. Jadi diungkap di situ ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa paparan BPA itu tertinggi bukan dari minuman, tapi justru dari kemasan ini apa namanya makanan kalengan. Makanan kalengan kayak gitu paling tinggi sekitar 73% atau berapa, itu dari situ. 73% kemungkinan ada BPA-nya gitu maksudnya? Iya, dari ditemukan di 73% kalau nggak salah gitu. Paparan BPA-nya. Paparan BPA-nya untuk makanan kemasan kaleng. Makanan kaleng. Yang dipanaskan. Atau makanan kaleng aja itu udah mengandung itu BPA. Dia tercemarnya dari apa kan kita nggak tahu, karena itu penelitiannya ngambil sampling gitu kan. Apakah dia migrasinya terjadi karena pemanasan, atau dibuatnya tidak bagus, atau handlingnya seperti apa, enggak diteliti di situ. Tapi dari sampling yang dilakukan itu ditemukan paling banyak dari situ kayak gitu. Itu dari yang dipaparkan kemarin waktu diskusi. Oke. Gitu. Nah kan kalau masuk ke tubuh manusia sebenarnya tubuh kita bisa meregulasi itu kan ya Mas, seperti yang tadi Mas Uyung sampaikan gitu. Mungkin boleh dijelaskan lebih banyak lagi Mas, apa aja yang mesti dilakukan supaya si kandungan BPA ini bisa keluar sendiri secara otomatis dari tubuh kita? Ya, memastikan sistem metabolismenya berjalan dengan baik. Tubuhnya harus ya anjuran hidup sehat pada umumnya sih, maksudnya banyakin makanan yang seimbang, pola makan yang seimbang segala macam kayak gitu. Banyak minum air, karena ya sekian persen tubuh kita kan terdiri dari air. Kalau misalnya kurang cairan juga tidak berjalan dengan baik sistem metabolismenya. Gitu-gitu sih. Makanan antioksidan segala macam itu juga akan membantu, karena senyawa-senyawa kimia yang tidak dibutuhkan oleh tubuh itu kan dilawannya dengan antioksidan segala macam itu. Iya. Kalau dibaca-baca kan Mas, paparan BPA ini banyak nih bisa memicu masalah kesehatan yang serius gitu. Mulai dari gangguan hormonal sampai kanker dan segala macam gitu. Yang perlu diketahui masyarakat lantas ketika dalam memilih apa yang harus dikonsumsi gitu, misalnya konsumsi dalam kemasan gitu. Apa sih yang esensial perlu diketahui sama masyarakat Mas, supaya terhindar dari yang namanya gangguan paparan BPA ini? Harus tahu sifatnya itu tadi sih, kalau menurutku. Kalau misalnya tahu sifatnya bahwa itu bisa risiko migrasinya risiko terjadinya migrasi itu ketika dipanaskan, ya hindari pemanasan segala macam kayak gitu sih. Kalau misalnya kita tahu handlingnya seperti apa, harusnya sih nggak ada masalah. Jadi bahaya BPA ini mengintai sebenarnya di masyarakat ya, dengan banyaknya sekarang produk kemasan. Nggak mau nakut-nakutin ya, maksudnya kalau misalnya memang itu tidak terhindarkan, kan ada regulasinya yang mengatur maksimalnya berapa sih, maksudnya produk itu boleh memanfaatkan BPA itu dengan jaminan ini kalau misalnya lepas itu nggak lebih dari sekian kayak gitu loh. Nah selama itu comply dengan aturan itu, harusnya ya nggak ada masalah. Jadi ya controlling dari BPOM segala macam kayak gitu fungsinya mereka. Gitu. Kalau dari kita ya dari sebagai konsumen gitu kan, ya cukup tahu bahwa ini tidak boleh di makanan kaleng langsung dipanaskan sekaleng-kalengnya gitu tuh. Itu yang meningkatkan risiko terjadinya migrasi dari kemasan ke bahan makanannya di dalamnya. Nah, terus masuk ke tubuh. Terkonsumsi gitu ya. Tapi kalau tadi Mas Uyung juga sempat bilang bahwa sebenarnya kontaminasi ke manusia itu bisa nggak cuma lewat makanan aja, ada beberapa juga tadi ya Mas ya. Mungkin boleh lebih dijelaskan itu Mas? Iya, karena ada di mana-mana ya kan nggak cuma ya yang banyak yang belakangan ini banyak diomongkan kan memang dalam kaitannya dengan kemasan makanan. Cuman kan yang orang nggak kepikiran adalah pemanfaatan BPA itu lebih luas dari itu. Sesimpel thermal paper tadi itu struk belanja itu tuh kan mengandung ini juga ya, mengandung BPA gitu. Kalau misalnya dalam jumlah yang mungkin juga nggak gede-gede amat gitu, itu kan kalau misalnya luntur segala macam, kena kulit terus kemudian bertahan lama, kan ada penyerapan di situ, ya itu masuk juga kayak gitu. Atau
ya kalau anak kecil kan kita nggak tahu ya ada kunyah lah atau apa kayak gitu, itu kan masuk juga gitu. Atau yang lepas ke udara terus kemudian terhirup masuk juga gitu. Misalnya ada yang bakar sampah plastik gitu terus kehirup Bisa sama kita juga. gitu bisa. Ya tidak terhindarkan sih, ya yang bisa dilakukan adalah membatasi itu tadi dengan apa namanya, comply dengan regulasi yang ada. Oke. Nah, apa nih Mas yang harus kita lakukan misalnya katakanlah nih kayak misalnya punya anak-anak yang anak kecil yang lagi apa-apa tuh bahannya tuh ada terbuat dari itu gitu. Apa nih yang mesti dijadikan biar kita aware gitu? Kayak misalnya pastikan pemilihan makanannya. produknya, Iya, terus produknya yang bagus ya. yang Kan kayak ada gimana yang standarnya, BPA maksudnya free atau seperti apa? Ya nggak harus BPA free. Maksudnya kalaupun nggak BPA free, cat kan juga ada kandungan apa yang terhirup juga kan. Cat. Gitu. Iya, cat segala macam itu kan chemical semua okay. itu. Kalau yang apa namanya melepaskan chemical tertentu terus kemudian terhirup segala macam gitu. Yang bisa kita lakukan ya memilih produk yang kan dari proses produksinya sudah ada ketentuan-ketentuan supaya ini tidak melepaskan chemical berbahaya kayak gitu kan. Ya kita pilih yang terpercaya gitu kan, enggak yang abal-abal yang kita nggak tahu kualitasnya seperti apa gitu. Biasanya lebih mahal memang, tapi kan nggak jaminan juga yang lebih mahal pasti aman gitu. Ya kalau misalnya kita sudah punya biasanya pakai ini gitu. Biasanya lebih terpercaya, nggak coba-coba yang abal-abal gitu lah Bang. Iya, oke. Berarti price matter ya? Nggak selalu, tapi produk terpercaya memang biasanya pricey harganya. Iya, ada kualitas. Ya, ada harga ada kualitas. Yes. Ada pokoknya kita percaya aja ada yang kontrol gitulah ini ya. Karena ada SNI kan, maksudnya ada semacam itulah gitu. Ya, tapi yang jadi kekhawatiran di masyarakat ya ketika ada isu ini tidak sesederhana itu untuk memahami bahwa ini bisa dihadapi gitu, misalnya bahaya-bahayanya tadi gitu, karena efeknya juga jangka panjang kan gitu. Itu yang jadi kekhawatiran gitu masih masyarakat. Ya. Gitu ya. Jangka panjang itu maksudnya apa? Kalau misalnya yang dimaksud adalah akumulasi segala macam itu. Iya. Kecil risikonya karena 90% dari paparan, kalau kita ngomong BPA ya, yang kemarin disampaikan oleh beberapa pakar klinisi kayak gitu, 90% dari BPA yang masuk ke dalam tubuh itu akan dikeluarkan lewat apa namanya, itu tadi sistem metabolisme kita kan bisa mengubah itu menjadi tidak aktif, kemudian keluar dari urin, keringat segala macam gitu. Atau mungkin praktisnya gini Mas Uyung, apa sih yang bisa kayak hindari begini gitu, atau selalu lakukan ini gitu misalnya, biar masyarakat mungkin tidak multitafsir gitu terhadap apa sih yang bisa dilakukan masyarakat supaya terhindar dari risiko paparan BPA ini gitu. Kalau saya sih ya gunakan produk-produk yang sudah terjamin kualitasnya, jangan yang apa namanya yang abal-abal yang kita nggak tahu. How do we know bahwa itu adalah produk yang terjamin kualitasnya? Balik pada keyakinan masing-masing. Enggak sih, kita biasanya udah punya apa namanya, taruhlah punya langganan brand tertentu yang kita udah yakin ini udah nggak mungkin dia akan melanggar regulasi dengan mempertaruhkan nama baiknya kayak gitu tuh. Kayak yang semacam itu tuh kan balik lagi berarti sesuai dengan yang dibilang Maya tadi ya, kembali kepada keyakinan masing-masing. Itu kan keyakinan tersendiri pada akhirnya. Kan ada yang kontrol juga harusnya. Betul, harusnya iya betul. Kalaupun enggak ya kita nggak tahu kan sebagai pengusaha, tapi kan mestinya ada mekanisme controlling kayak gitu. Baiklah. Jadi kemarin kalau kita ngomongin melebar lagi ke obat yang tercemar bla 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 gitu, mostly kan dari yang industri yang abal-abal gitu kan. Ya walaupun dapat izin edar segala macam, tapi udah ada track record dia bermasalah gitu. Mostly dari industri yang seperti itu. Jadi kalau misalnya yang apa namanya, perusahaan tertentu yang sudah punya nama besar, kecil kemungkinan itu produk bermasalah itu keluar dari brand yang seperti itu gitu. Karena konsekuensinya besar sekali ya dengan brand besar yang dia miliki gitu ya. Dan biasanya dia nggak cuma satu produk saja kan, kalau misalnya satu bermasalah yang lain akan terdampak gitu. Jadi dia nggak akan, kalau kita meyakini sih tidak akan berspekulasi dengan seperti itu gitu. Semoga ya. Oke, itu yang kita yakini. Terima kasih banyak Mas Uyung. Saya jadi tahu BPA itu ternyata ada di mana-mana. Dan kadarnya sebenarnya yang penting bagaimana kita bisa berdamai gitu dengan kadar yang ada,
sehingga kita bisa memitigasi risikonya dengan mengkonsumsinya dengan sebaik mungkin sesuai batasnya. Dan yang paling penting itu tadi kata Mas Uyung, menjaga kesehatan secara umum itu bisa mungkin terdengar simpel ya, menjaga kesehatan, tapi ternyata itu bisa membantu metabolisme kita untuk mengeluarkan kandungan BPA yang ada di dalam tubuh kita yang mungkin secara tidak sengaja terkonsumsi atau kita terkontaminasi. Ada larutan-larutan yang bisa memperlancar mengeluarkan BPA dari dalam tubuh nggak, Mas? Digelontar. Nggak ada ramuan herbalnya. Kecukupan cairan itu vital banget sih. Maksudnya selain menjaga fungsi tubuhnya berjalan sesuai sebagaimana seharusnya gitu, itu juga membantu beberapa senyawa toksik itu kan larut air juga kan, jadi lebih gampang dikeluarkan gitu sih.